baru di tahun, dia lulus kurang lebih antara tahun 2009 ya. Kemudian saya baru dihubungi lagi pada tahun 2019 akhir ya, menelpon saya. Singkat cerita, malam hari dia chat saya menawarkan untuk CPNS. Ini bukti chatnya. Yang pasti adalah bahwa perkara ini jadi penting untuk menjadi atensi pemerintah, terutama pihak polisian, bahwa adanya suatu tipu gelap, dugaan tipu gelap dan pemalsuan surat dengan cara sistematis, sangat rapih, ya, sangat terstruktur, di mana para korban itu menjadi yakin untuk memberikan uangnya, karena setelah uang itu diserahkan kepada Oli, maka Oli itu memberikan SK pengangkatan CPNS lengkap dengan NIP, nomor induk pegawai, dan TMT, artinya tanggal mulai melakukan kerjaan. Di situ jelas disebutkan golongannya, jabatannya, termasuk di bagian apa ya. Nah, itu yang membuat kami bilang bahwa Oli dan Raf ini sinting gitu ya, karena berani membuat surat bodong ya dengan lambang Garuda di atasnya dan kop BKN, Badan Kepegawaian Nasional, dengan tantangan dari kepala BKN. Nah, itu sebagai buka ya, bahwa kami saat buat laporan di Polda Metro Jaya, kami minta kepada pihak polisi untuk tolong ini menjadi perhatian ya, karena hampir jarang ya seorang yang diduga melakukan penipuan itu berani menggunakan lambang Garuda dan kopi surat BKN. Jadi kalau ini dibiarkan, kami khawatir ya si pelaku mungkin kedepannya bisa pakai lambang KSP kali ya, kartu staf presiden ya, untuk bikin penipuan ya. Nah, artinya bahwa Oli dalam kerja itu sangat rapi. Pada saat menyerahkan SK, dia pilihlah tempat yang representatif ya, yaitu Gedung Bidikara. Dia punya tim yang berpakaian batik itu, tapi tanpa menggunakan name tag. Nah, sebagian dari korban itu bertanya ya, kok bisa gitu ya, kok bisa ada suatu acara resmi penyerahan SK-nya bukan di kantor BKN gitu ya, tapi minjam sebuah tempat dan petugasnya atau pegawai BKN-nya tidak menggunakan name tag gitu ya. Tapi kemudian ketakutan itu oleh mereka diabaikan, karena buat mereka yang penting adalah bagaimana bisa terima sebagai PNS begitu. Nah, karena Bu Agustin nggak bisa lama-lama di sini karena kondisi sakit ya, mungkin Bu Agustin adalah korban pertama yang merupakan guru SMA-nya Oli ya. Mungkin bisa jelasin Bu, kenapa kemudian Oli melakukan itu pada Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terus terang, Oli adalah mantan murid saya waktu di SMA. Setelah dia lulus dari SMA, saya sudah lama tidak bertemu, dan kira-kira baru di tahun, dia lulus kurang lebih antara tahun 2009 ya. Kemudian saya baru dihubungi lagi pada tahun 2019 akhir ya, menelpon saya. Singkat cerita, malam hari dia chat saya menawarkan untuk CPNS. Ini bukti chatnya. Bukti chat yang disampaikan Oli ke saya ya. Jadi intinya dia menawarkan kepada saya, ada yang mau masuk CPNS tidak? Saya langsung spontan menjawab, ada anak saya, karena kebetulan anak saya juga baru lulus di tahun 2018 sarjananya. Nah, saya tanya, dia menyampaikan bahwa dia sudah melakukan ini 4 tahun. Udah 4 tahun Bu masukin orang. Jadi ini adalah tahun kelima. Itulah yang membuat saya percaya ya. Kemudian yang membuat saya yakin juga karena merasa dia adalah murid saya. Tidak mungkinlah seorang murid akan menipu seorang guru.
awalnya seperti itu, dengan diiming-imingi bahwa dia, Bu, saya sekarang sudah bersyukur. Bahkan dia menyampaikan kepada saya mungkin adalah murid yang peduli, yang masih care kepada gurunya ya setelah sukses. Tidak seperti murid-murid yang lain yang tidak peduli sama gurunya setelah dia sukses. Itulah yang menjadi yang memotivasi saya. Dia mengiming-imingi seperti itu seolah dia mau membalas budinya kepada saya. Itu. Kemudian setelah itu dia menawarkan juga ya setelah anak saya bergabung, kemudian karena ada beralih ke tahun 2020, dia menawarkan, Bu, ada ini calon CPNS prestasi pengganti, menggantikan orang yang meninggal karena COVID, sakit dan sebagainya. Bahkan ada juga yang mungkin pada saat itu di surat pembuktian narkobanya adalah terindikasi. Nah, disitulah mulai. Akhirnya dia menawarkan, Bu, tawarkan kepada keluarga ibu, mumpung saya masih bisa bantu dengan nominal ya, itu awal-awal nominalnya adalah antara 25 sampai 30 juta rupiah awalnya. Jadi saya karena saking percayanya dengan Olive tadi, akhirnya saya membawa keluarga saya sendiri, anak saya, keponakan saya, sepupu saya, keponakan dari suami saya, jumlahnya kurang lebih 16 orang ya. Jadi seperti itu. Dan Olive juga menjanjikan ya selalu memberi supaya kita percaya sama dia. Dia bahkan menyampaikan bahwa, Bu, saya baru beli rumah baru yang ditempati sebagai kantor itu yang di Kemang 5. Dia bilang bahwa itu baru beli 40 miliar. Bahkan itu juga bukan kepada saya saja disampaikan, kepada orang lain juga disampaikan. Sehingga kayaknya mungkin udah punya niatan gitu ya, supaya orang percaya, oh jadi orang tuh mau aja ikut gitu ya. Percayalah hanya sekitar ya 50 juta, dia bangunan rumahnya aja 40M, seperti itu. Dan juga dia sering menyampaikan kepada saya bahwa dia banyak kenal orang pejabat-pejabat. Bahkan dia bilang, Bu, saya sekarang sudah menjadi direktur utama di KJB Brau, Batubara, di mana notabene di Batubara itu adalah isinya pejabat. Ya, salah satunya disampaikan seperti itu, yang menjadikan saya jadi ibaratnya percaya, lebih yakin gitu loh. Seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kemudian Bu sampaikan seperti itu. Jadi intinya dia menantang bahwa ini tetap ada gitu loh. Nah, pada akhirnya di Juli sini kok mundur lagi. Oke, dia bilang di DKI lagi PPKM, lockdown, tidak boleh ada ke BKD. Nah, dia pergilah mengurus yang CPNS di daerah Bekasi. Nah, di daerah Bekasi itulah Allah bukakan, terungkap semua bahwa sebenarnya ada kebohongan. Karena terus terang di tiap sholat saya selalu minta pada Allah, kalau memang ini benar disegerakan, kalau memang tidak, tolong buktikan kepada kita, perlihatkan kekuasaan-Mu ya Allah. Allah mengijabah doa kita. Akhirnya ini adalah orang yang bernama Pak Budi, mengaku bernama Pak Budi ya, yang memberikan surat pengantar kepada CPNS di Bekasi untuk melaporkan diri ke Dinas Pemadam Kebakaran. Ini ya orangnya. Itu orang utusan. Nah, jadi nanti saya cerita lanjut. Nah, ini dia ya. Ini KTP-nya, ini orang lebih lengkapnya. Nah, bisa saya ada rekaman ininya ya. Maaf, handphone saya bisa. Bisa diceritain nggak intinya? Ada di sini pengakuan orang suruhan dari polisi. Sore, nama saya Eki. Saya diminta oleh Pak Owi untuk menjadi orang bernama Budi yang bekerja di BKD. Saya tidak mengerti apa-apa kali ini dikarenakan hanya disuruh untuk melakukan hal ini dengan alasan tidak ada sangkut paut dengan penipuan. Namun ternyata telah terjadi indikasi penipuan terhadap beberapa rekan yang pada saat itu ada di BKD. Demikian pernyataan saya. Ini beliau yang di KTP. Ya, betul. Ini adalah percakapan pengakuan beliau karena pada saat itu ada CPNS yang suaminya kebetulan angkatan yang curiga
dan akhirnya menginterogasi dia. Akhirnya inilah pengakuan ini. Setelah pengakuan ini di-share di grup, ya, semenjak saat itu Olivia sudah tidak bisa bergeming lagi dan sudah tidak memberikan informasi apapun, lost kontak, putus kontak semua. Jadi dia ya ibaratnya udah ketahuan lah busuknya ya ibaratnya ya. Kebohongannya sudah terbuka gitu ya. Jadi dia tidak nggak bisa alasan apapun. Karena selama ini dia selalu alasan, oh ini lagi ngurus ini, ngurus ini, banyak sekali alasannya. Tapi setelah ditayangkannya ini, di-share di grup semua orang tahu dan di situ ada dia tidak bisa berbicara apapun. Dan sejak saat itulah dia tidak pernah nongol dan sebagainya, tidak pernah kelihatan lagi, tidak bisa ditelepon, tidak bisa dicat. Ya, saya kayak menghilang di telan bumi. Nah, oleh karena itu sebenarnya saya dari bulan akhir Juni, Juli, Agustus sudah berupaya minta dengan baik-baik kepada Olivia, tolong ayo kalau ada permasalahan kita duduk bareng, selesaikan secara kekeluargaan. Sudah kita lalui itu semua. Bahkan dia hanya janji-janji ya bu besok, tapi tidak pernah terwujud. Sampai akhirnya kami pun mendatangi ke rumah orang tuanya. Ya kan biar bagaimanapun Olivia punya keluarga dan kebetulan saya juga kenal dengan orang tuanya. Ya, jadi saya datang ke sana, saya ngomong baik-baik, saya sampaikan kebetulan ibunya tidak ada di tempat, saya sampaikan kepada kakak ibunya yang ada di tempat tersebut, saya sampaikan bahwa ya peristiwa inilah bahwa Olive ini ya merekrut CPNS sebanyak itu dan sebagainya. Akhirnya dia yang kedatangan kami yang ketiga ya, saya dapat informasi Bunia tidak ada di rumah tapi ada di Cikini. Saya memberanikan diri ke sana ya, bersama juga Pak Karno dan tim yang lain. Saya berangkat ke sini, saya kebetulan ketemu dengan Bunia. Jadi baru saat itulah saya bisa bicara dengan Bunia tatap muka langsung. Saya sampaikan, maaf Bunia, bukan maksud saya tidak sopan menjaga Bunia lagi ada di sini, karena saya sudah 3 kali ke rumah ibu tidak bisa bertemu dengan ibu. Saya sampaikan tujuan saya adalah ini, sekali lagi saya sampaikan bahwa Olivia sudah merekrut CPNS kurang lebih pada saat itu 300-an orang ya, dengan nominal. Saya sampaikan kalau kita rata-rata saja, kalau seandainya 51 orang, kalau dikali 300 sudah 15 M ya. Itu saya pun ya mungkin masih bisa lebih karena banyak juga yang saya tidak tahu gitu, karena langsung membayar nominalnya ke beliau. Jadi saya sampaikan baik-baik, terus ibu Nianya menjawab, Bu Titin maaf, Olive itu sudah menikah, jadi bukan menjadi tanggung jawab saya lagi. Itu jawaban dari Ibu Nia, bilang gitu. Terus saya sampaikan juga, ya Bu, saya tidak minta pertanggungjawaban Ibu, saya cuma minta Ibu menjembatani kami, karena kami sudah menuju jalan buntu, menghubungi OI tidak bisa, telepon tidak bisa, chat tidak bisa. Akhirnya saya minta Ibu menjembatani kami untuk menyelesaikan, ayo duduk bareng, kita selesaikan secara kekeluargaan. Saya pengen endingnya awalnya baik, akhirnya juga baik, supaya tidak memutus silaturahim kita. Dan Ibu Nia janji, baik Bu, karena dia tidak satu rumah dengan saya akan coba telepon, nanti saya hubungi. Iya Bu, intinya saya minta supaya, karena Olivia sudah janji besok kami diundang ke rumah Ibu Nia pukul 7 malam untuk menyelesaikan segala masalah ini. Saya mohon Bu Nia juga sebagai saksi hadir di sana. Ya, saya sampaikan itu, saya minta maaf sekali lagi dengan Bu Nia. Saya pulang dan kebesokan harinya saya datang ke rumah beliau, ternyata rumahnya kosong, dijaga sama 3 orang Ambon. Pintunya digembok. Saya bilang saya mau masuk, saya bilang oh nggak bisa Bu, saya diamanahkan suruh menjaga rumah, kata penjaganya. Ya, ini rumahnya Bunia di Kalibata. Kalibata. Nah, terus saya diundang loh, saya datang ke sini. Bahkan Bunia tahu kalau bahwa saya mau datang sini, saya sudah bicara dengan beliau kemarin. Saya juga diundang sama Oi sudah datang ke sini. Terus kata, tetap Bu tidak bisa karena Bunia juga tidak ada. Saya dikasih nomor telepon pengacaranya Ibu Nia, Pak Ernest namanya. Ya, akhirnya saya telepon sama beliau, saya sampaikan maksud tujuan kami kesini adalah diundang dan bla segala macam. Saya sampaikan juga apa yang saya sudah sampaikan ke Bunia, saya sampaikan ke pengacara itu. Terus dia bilang, ya Bu, nanti saya coba cari solusinya, saya akan bicarakan dengan Olivia. Tapi sampai saat ini tidak pernah ada hasil. Saya sudah beberapa kali chat, cuma dibaca, tidak ada balasan, tidak ada penyelesaian. Akhirnya kami menempuh jalan buntu dan kami minta tolong Pak Odi dan tim untuk menyelesaikan masalah kami, karena sekali lagi ini uang orang rakyat kecil ya. Saya miris sekali
orang untuk mengikuti program ini. Ada yang bilang, ya Allah, sampai menggadaikan motornya, kendaraannya, sampai ada yang menjual sapi dan sebagainya. Apalagi di era pandemi ini, uang segitu ya luar biasa buat saya. Dan yang paling menyakiti hati saya, melukai hati saya sebagai seorang gurunya yang sudah tulus ikhlas. Tapi apa balasannya? Saya cuma minta, ayo nak, bertanggung jawab, selesaikan permasalahan ini semua. Selesaikan, ini menjadi tanggung jawab dunia dan akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi saya sampaikan bahwa